Halo teman-teman, selamat datang. Di video kali ini saya mau bahas mengenai review materi praktikum interaksi manusia dan komputer, yaitu mengenai materi animation, scene management, dan juga UI. Ya, ini adalah materi-materi yang cukup advance dari Unity, belum sampai ke advance tapi menuju ke advance gitu ya, masih basic sebenarnya. Tapi materinya cukup sulit untuk bisa dipahami, khususnya bagi orang yang baru belajar Unity. Tapi di sini saya usahakan untuk menjelaskan sedetail mungkin dan semudah mungkin untuk dipahami oleh teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman setelah nonton video review ini bisa paham mengenai materi animation, scene management, dan juga UI. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, kita akan bahas dulu mengenai aset. Teman-teman bisa buat aset sendiri di Blender, lalu teman-teman bisa buat animasi sendiri di Blender gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa mengimport aset yang sudah dianimasikan oleh orang lain ke dalam Unity. Ya, teman-teman bisa cari di internet, banyak sumbernya. Sumber aset yang bisa teman-teman import ke Unity teman-teman. Nah, salah satunya adalah Mixamo ini. Jadi Mixamo ini adalah sebuah aplikasi dan juga sebuah website dari Adobe yang menyediakan aset karakter. Nah, di mana teman-teman di sini bisa lihat ada cukup banyak karakter yang bisa teman-teman gunakan di Unity nanti. Dan kelebihannya dari Mixamo ini sudah tersedia juga animasi-animasi yang bisa teman-teman pilih untuk digunakan di karakter yang teman-teman pilih di Mixamo ini. Nah, oke, saya kasih contoh ya. Misalnya di sini saya pakai karakter Malcolm yang ini ya. Saya pilih karakter Malcolm. Nah, di sini teman-teman bisa klik Find Animation untuk mencari animasi dan memilih animasi yang ingin dimasukkan ke dalam karakter Malcolm ini ya. Nah, di sini misalnya saya akan gunakan animasi yang silly dancing kayak gini. Ini akan saya pilih. Kalau teman-teman lihat di sini akan secara otomatis animasinya dimasukkan ke karakter yang teman-teman pilih ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, animasinya otomatis dijalankan, otomatis dimasukkan ke dalam karakter yang teman-teman pilih ya. Nah, di sini ada banyak animasi dan juga ada banyak karakter teman-teman bisa pilih untuk digunakan di Unity. Oke. Nah, di sini saya akan bahas dulu mengenai bagaimana caranya mendownload dan juga mengimport aset dari Mixamo. Nah, misalnya saya ingin mendownload karakter Malcolm ini. Nah, pertama teman-teman close dulu animasinya. Jadi di sebelah kanan ini, karena saya tadi sudah memilih animasi, kita close dulu seperti ini. Nah, jadi nanti modelnya kembali ke tipos ya. Tipos itu pose dengan membentuk huruf T seperti ini. Oke. Nah, untuk mendownloadnya, pertama teman-teman download dulu. Ingat ya teman-teman, jangan dulu ada animasinya. Kalau ada animasi teman-teman close, nanti ketika di close maka akan kembali ke posisi tipos seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa download untuk mendownload karakternya. Oke. Pertama teman-teman download dulu yang formatnya Collada. Jadi teman-teman pilih formatnya Collada. Teman-teman download. Nah, nanti hasilnya teman-teman bisa lihat, hasilnya itu nanti akan berupa zip ya, file zip. Nah, nanti di file zipnya itu akan ada berisi dua file. Yang pertama itu folder tekstur, yang kedua itu adalah file dengan ekstensi .dae ya. Jadi ada dua nanti di zipnya itu. Kalau teman-teman udah download yang Collada tadi, yaitu folder tekstur dan juga file
.dae. Nah, yang teman-teman butuhin itu cuman folder tekstur aja. Jadi file dengan extension .dae-nya itu nggak usah diekstrak. Nah, teman-teman jadi ekstrak aja folder teksturnya dari file yang tadi teman-teman download yang formatnya Collada ya. Jadi yang dibutuhin cuma tekstur doang. Nah, nanti teksturnya teman-teman taruh aja di satu folder. Misalnya di sini saya kasih nama foldernya Malcolm sesuai nama karakternya. Ya, tapi bebas, nama foldernya bebas ya. Teman-teman taruh aja di folder. Nah, terus setelah mendownload Collada dan mengekstrak teksturnya dari file zip tadi yang di-download Collada tadi, teman-teman download lagi, masih dalam keadaan T-pose seperti ini, tidak memiliki animasi, teman-teman download. Nah, teman-teman ganti formatnya menjadi FBX for Unity. Oke, jadi teman-teman download yang formatnya itu FBX for Unity. Teman-teman download, nanti akan mendownload file FBX-nya. Lalu teman-teman masukkan file FBX yang tadi teman-teman download ke dalam folder yang tadi teman-teman siapkan, yang sudah dimasukkan teksturnya ya. Oke, setelah download yang FBX for Unity untuk mode karakter T-pose-nya seperti ini. Nah, sekarang baru teman-teman pilih animasi yang teman-teman inginkan. Ya, teman-teman bisa pilih satu-satu. Misalnya saya ingin pilih yang silly dancing ini. Ya. Nah, setelah dipilih, teman-teman download. Lalu teman-teman download yang formatnya FBX for Unity lagi ya. Lalu teman-teman download. Nanti teman-teman simpan hasil yang tadi teman-teman download, file FBX-nya, ke dalam folder yang sudah teman-teman siapkan tadi ya, yang sudah teman-teman buat, sejajar sama tekstur dan juga file FBX T-pose tadi yang teman-teman udah download. Oke. Nah, teman-teman download lagi. Kalau misalnya teman-teman mau lebih dari satu animasi, teman-teman pilih lagi animasi lain, teman-teman download. Nanti teman-teman taruh di folder yang sama ya. Nah, ini di sini saya sudah mendownload 4 animasi, yaitu breathing idle. Terus ada jump. Ini animasi melompat, yang tadi itu animasi bernafas ya ketika diem. Terus ada running. Running ini berlari, dan juga ada walking, berjalan. Oke. Nah, itu ya, seperti itu teman-teman cara untuk mendownload aset karakter dan juga animasinya dari Mixamo. Nah, sekarang gimana caranya untuk diimport ke Unity? Nah, ini kan tadi saya sudah siapkan dalam satu folder ya, yaitu folder Malcolm. Untuk ngeimportnya ke Unity, teman-teman cukup buka project Unity teman-teman. Ya. Di sini saya sebelumnya udah download, udah import ya, import foldernya. Di sini saya delete dulu. Nah, untuk mengimport asetnya ke dalam Unity, seperti biasa, teman-teman seperti mengimport aset pada umumnya, teman-teman tinggal drag and drop folder yang tadi teman-teman sudah siapkan, yang isinya adalah karakter dan juga animasinya. Teman-teman tinggal tarik ke dalam folder aset di window project ini, ya. Teman-teman tinggal drag and drop. Nah, nanti aset karakter dan juga animasinya akan diimport ke dalam Unity. Ya, ini teman-teman tinggal tunggu aja proses importnya. Nah, nanti kalau sudah selesai import, teman-teman akan melihat ada window yang muncul, yaitu normal map setting. Ini untuk memperbaiki normal map dari karakter yang kita import. Nah, teman-teman bisa klik fix now. Oke, nah kalau sudah, teman-teman bisa lihat di sini ada folder baru yang bernama Malcolm. Nah, ini kan folder yang tadi kita import ya. Ini saya delete dulu ya, karena sudah memasukkan aset karakter Malcolm ini ke dalam Unity-nya. Canvas sama event sistemnya juga saya delete dulu ya. Ini bekas tadi praktikum. Kita mulai lagi dari nol. Nah, jadi di sini cuman ada ground, terus ada skala, ini buat tangga, sama ada directional light.
Nah, pertama kita bisa lihat ya, di sini udah ada folder Malcolm tadi. Nah, di sini udah ada beberapa model karakternya 3 dimensi. Di sini ada Malcolm. Terus di sini ada Malcolm yang breathing ya, yang bernafas atau yang sedang idle. Terus ada jump yang lompat, animasi lompat. Di sini ada running untuk animasi lari, dan di sini ada model yang walking untuk animasi berjalan. Terus di sini ada tekstur, ini untuk tekstur dari si Malcolm ini. Oke, kita masukin dulu si Malcolmnya, si karakternya ke dalam gamenya. Oke, seperti biasa ya, untuk memasukkan karakternya teman-teman tinggal tarik ke scene atau ke hierarki seperti ini. Ini kita taruh dulu ke depan. Kita turunin ke bawah. Mungkin ini kita perbesar kali ya. Nah, kalau teman-teman nge-import dari Mixamo, terus teman-teman lihat teksturnya error kayak gini ya. Di sini kalau teman-teman lihat, bentar. Ini kalau teman-teman lihat matanya itu keluar gitu ya, sama mulutnya itu agak aneh. Kalau teksturnya berantakan kayak gini, teman-teman bisa search aja nanti di Google Mixamo import texture error fix ya, nanti bakal muncul. Oke, nah kita nggak akan bahas fixnya dulu, mungkin nanti kalau perlu nanti saya akan buatin, atau sebenarnya teman-teman tinggal cukup cari aja di Google karena ada fixnya ya. Jadi nggak akan saya bahas lagi di video ini. Nah, untuk sekarang kita fokus dulu ke animasinya. Jadi nggak masalah karakternya berantakan kayak gini teksturnya. Oke. Nah, pertama kita bakal taruh dulu ininya ke bawah sini. Terus kita bakal bikin karakternya untuk bisa digerakin ya. Kita kan udah punya karakter controller. Kita akan implementasiin karakter controllernya di sini. Sebelum untuk membuat karakter controller atau masukin script karakter controllernya ke si Malcolm ini, ke karakternya, kita harus buat dulu komponen rigid body ya, biar bisa jatuh. Saya set drag-nya di 0,5, freeze, rotasinya saya freeze di X, Y, Z. Terus saya juga buat collider. Nah, karena di sini mesh-nya itu berantakan, saya nggak akan pakai mesh collider, tapi saya bakal pakai capsule collider. Oke. Nah, di sini saya bakal edit capsule collidernya. Nah, saya bakal sesuaiin ukuran sama posisinya sama karakter Malcolm ini. Oke, sekitar di situ. Terus ininya kita naikin. Ya, ininya kita majuin dikit, belakangnya kita mundurin. Nah, kayak gini ya, mungkin udah oke ya capsule collidernya. Nah, sekarang kita tinggal masukin script karakter controllernya. Kita sebelumnya udah pernah membuat karakter controllernya ya. Jadi ada di asset, ada di script. Nah, ini nih karakter movement. Cuman sebelumnya ada beberapa yang harus saya delete dulu. Di sini ada animator ya. Ini biar kita mulai dari nol lagi. Jadi saya hapus dulu. Ini juga. Nanti kita akan bahas itu ketika kita udah mulai ke animasinya ya. Sekarang kita mulai dari gimana caranya ngebuat karakter itu gerak dulu. Ya. Ini codingan yang saya buat untuk karakter controllernya atau untuk ngegerakin karakternya. Ini udah pernah saya bahas di video penjelasan tugas. Kalau teman-teman mau tahu gitu ya mengenai isi kodenya, penjelasannya, teman-teman bisa lihat di video penjelasan tugas yang kemarin ya, tugas yang kedua. Itu udah saya kirim link videonya, teman-teman bisa nonton.
Oke, ini kita bakal masukin ke karakter Malcolm ini. Jadi untuk masukin ke karakter Malcolm ini kita tinggal tarik aja ya ke objek si Malcolmnya supaya dijadiin komponen dari objek Malcolm. Nah, kalau udah ditarik ke objek Malcolmnya, teman-teman bisa lihat di inspektor script karakter movementnya udah dijadiin komponen dari karakter Malcolm. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada beberapa variabel yang harus kita atur. Yang pertama di sini ada physics. Nah, kita bisa lihat di sini physicsnya itu adalah rigid body-nya. Kita bisa masukin rigid body dari objek Malcolm ini. Ya, ini tinggal ditarik aja rigid body-nya ke sini. Terus speed-nya mungkin sekitar 800 kali ya. Terus speed run-nya sekitar 1000-an. Oke. Terus jump hit-nya mungkin sekitar 1000. Oke, untuk ground-nya kita buat layer ground-nya itu adalah ground. Terus ground distance-nya 0,5. Ground checker-nya, nah ini kita belum bikin ya ground checker-nya. Tadi lupa kehapus kayaknya sama yang karakter Malcolm yang tadi. Di sini kita buat baru lagi aja. Kita bikin create empty. Ini masukin ke Malcolm. Terus kita buat namanya adalah ground checker. Terus posisinya kita reset dulu ya, biar dia ada di pivotnya dari karakter Malcolm ini, yaitu ada di bawah. Nah, ini biar kelihatan bisa kita ganti ikonnya, kita ganti jadi bulat merah. Nah, ini kalau kita lihat ini udah ada di bawah posisinya. Oke, ini nggak akan saya pindahin lagi, posisinya udah di bawah. Oke, kita balik lagi ke karakter Malcolm tadi ya, ke script karakter movement. Di sini ground checkernya udah kita buat, sekarang kita tinggal masukin. Oke, terus is grounded-nya saya checklist karena pertama kali dia pasti nginjek tanah. Nah, terus oke, saya lupa kameranya juga tadi kayaknya kehapus. Kita akan bikin kamera. Di sini saya akan ganti namanya jadi main kamera. Kayak gitu. Terus main kamera ini saya bakal taruh di dalam Malcolm. Ya, kalau kemarin kan kita bikinnya third person ya. First person ya. Sekarang kita akan ganti jadi third person. Perspektif kameranya. Nah, untuk bikin third person ini saya reset dulu posisinya biar ada di posisinya Malcolm. Nah, terus di sini saya tarik ke belakang gini ya. Kayak gini. Sampai kelihatan kakinya. Ya, kayak gini kurang lebih. Nah, sekarang kameranya kita kasih script kamera movement ya. Kamera movementnya saya pindahin ke main kamera. Ini ya, supaya kamera movement ini scriptnya dijadiin komponen dari main kamera. Ya. Nah, sekarang di main kameranya kita atur motion sensitivity-nya mungkin 100. Terus capsule ini kan karakternya ya. Nah, ini tinggal tarik aja karakter Malcolm-nya ke dalam variabel capsule. Kayak gini. Oke. Ini udah masuk. Nah, sekarang bisa kita coba, kita save dulu, terus kita coba. Kalau kita majuin sekarang pencet W A D S. Nah, ini karakternya udah bisa kita gerakan. Oke, kayaknya karakter kita kurang cepat ya. Kita akan set dulu si Malcolm ini speednya jadi 1000. Speed run-nya jadi 1200. Oke. Ya, ini kayaknya udah cukup sih. Ini nggak akan saya coba lagi. Ya, ini karakternya udah bisa jalan ya. Tadi kita pakai karakter movement yang udah saya buat dan kamera movement. Ini untuk penjelasan scriptnya udah saya buat di penjelasan tugas 2 kemarin ya. Udah saya upload ke YouTube, linknya juga udah di-share, teman-teman bisa nonton. Nah, untuk sekarang kita akan fokus ke animasi. Ya, tadi kan teman-teman udah nge-download tuh animasinya ya di folder. Kalau tadi saya di folder Malcolm ya. Di sini saya udah download 4 animasi, yaitu briefing idle, jump, running,
dan juga walking. Nah, sekarang permasalahannya gimana caranya supaya kita bisa masukin animasi-animasi ini supaya bisa dijalanin sama karakternya ya, animasinya. Oke, sebelum ke sana, sebelum ke implementasi animasi di Unity, saya mau jelasin dulu teori tentang animasi di Unity. Nah, jadi untuk animasi di Unity itu ada dua istilah. Yang pertama itu ada istilah animation, ya. Ini saya yakin sih banyak teman-teman yang udah tahu mengenai animation ini. Jadi animation ini adalah kumpulan gambar atau frame yang bergerak ya. Nah, di sini nanti dilambanginnya di Unity itu animation itu pakai icon play kayak gini. Oke. Nah, terus selain animation di Unity juga ada istilah animator. Nah, jadi animator ini adalah komponen yang mengatur suatu animasi atau kumpulan animasi dari suatu objek ya. Nah, nanti biasanya digambarinnya itu pakai icon seperti ini untuk animator. Nah, mungkin kalau pakai penjelasan deskripsi kayak gini teman-teman mungkin masih belum paham ya, belum ke gambar gitu. Nah, mungkin saya kasih ilustrasinya. Nah, ini contoh animasinya ya. Jadi ini animasi yang mungkin teman-teman udah pada tahu. Animasi itu adalah gambar yang bergerak. Jadi yang pertama ini adalah contoh animasi ketika idle ya, atau ketika lagi berkedip, blinking. Nah, terus yang kedua di sini ada animasi berjalan. Dan yang ketiga ini ada animasi karakter sedang melompat. Ya, jadi ada 3 animasi di sini ya. Jadi animasi itu adalah gambar yang bergerak atau frame yang bergerak. Nah, untuk animator kan tadi animator itu adalah komponen untuk mengatur suatu animasi atau kumpulan animasi pada suatu objek ya. Nah, di sini bisa kita ilustrasiin. Jadi di sini ada karakter orang atau karakter dalam game kita ya. Nah, di sini karakter ini punya beberapa animasi. Contohnya di sini ada animasi berkedip, lalu ada animasi berjalan, dan ada animasi lompat. Nah, tentu kita harus bisa menentukan ya kapan karakter ini menjalankan animasi berkedip, kapan karakter ini menjalankan animasi berjalan, dan kapan karakter ini menjalankan animasi lompat. Nah, fungsi dari komponen animator nanti itu adalah mengatur gitu kapan karakter ini menjalankan animasi berkedip, kapan karakter ini menjalankan animasi berjalan, dan kapan karakter ini menjalankan animasi lompat. Jadi untuk mengatur karakter ini menjalankan animasi yang mana dalam banyak karakter, nah itu adalah fungsi dari animator. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Oke, dari kita tahu istilah-istilah tadi, mudah-mudahan ketika kita mulai implementasi di Unity itu nggak bingung. Jadi pertama teman-teman, tadi untuk animasi ya. Nah, kita kan udah download 4 animasi ya, yaitu briefing idle, jump, running, dan walking. Nah, model-model ini sebenarnya bisa kita lihat ya, bisa kita lihat detail. Caranya teman-teman klik yang panah ke kanan ini di sebelah modelnya, aset modelnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aset ini lebih detail. Di sini ada mesh-meshnya, ada tekstur-teksturnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada icon animasi. Di sini ada tulisan namanya briefing idle. Di inspektor juga teman-teman bisa lihat. Nah, di sini juga kalau kita lihat tadi yang jump, di sini ada animasi jump ya. Lalu untuk yang running juga sama. Untuk yang walking juga sama. Ya. Nah, jadi tadi kita import animasinya dan animasinya sudah terimport ke dalam Unity. Nah, cuman teman-teman di sini ada yang harus teman-teman lihat ketika kita download tadi animasinya. Kita juga download modelnya ya. Jadi kita download 4 model dan masing-masing 4 model itu ada satu
animasi ya. Ini sangat tidak efektif gitu ya teman-teman kalau kita buat 4 animasi ini dalam 4 model. Harusnya 4 animasi ini ada dalam satu model ya. Jadi satu model terdapat banyak animasi. Nah ini kan kebalikannya, jadi satu model satu animasi gitu ya. Nah ini kurang efektif. Nah mungkin saya bakal tunjukin ke teman-teman gimana yang contoh yang efektif. Oke, di sini ada contoh model dengan animasi yang bagus gitu ya, yang efektif. Nah di sini saya udah ada satu file Blender. Saya bakal masukin ke Unity-nya. Oke, ini masih import. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini kita udah import satu model yang Blender tadi. Nah, jadi model ini dianimasikan di Blender dan kita bisa lihat ya hasil import ke Unity-nya. Semua animasinya di sini ada 4 animasi itu berada dalam satu model ya. Berbeda dengan yang tadi kita download dari Mixamo. Nah, kalau yang kita download dari Mixamo tadi satu model, satu animasi ya. Jadi untuk import 4 animasi kita harus mengimport 4 model ya. Ini nggak efektif. Yang efektif itu yang ini. Jadi satu model dia memiliki banyak animasi. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman nge-import model dari Blender ya, kalau teman-teman buat model di Blender terus teman-teman buat animasinya, itu biasanya udah efektif ketika teman-teman import ke Unity-nya. Jadi semua animasinya ada dalam satu model. Nah, tapi kalau kita download dari Mixamo, karena Mixamo itu cuman support satu animasi aja sebenarnya, jadi teman-teman harus download satu animasi untuk satu model kayak gini. Jadi kalau mendownload 4 model, kalau misalnya teman-teman mendownload 4 animasi di dalam Mixamo, maka teman-teman harus download juga 4 model. Gitu ya. Nah, itu kelemahan dari Mixamo. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa ngejalanin animasi-animasi ini ya? Nah, sebelumnya tadi saya sudah jelaskan animasi-animasi ini sudah diimport ya. Ini ada ikonnya kalau kita buat detail gitu ya. Icon animation jump, berarti ada animasi jumpnya. Terus ini yang running, terus ini yang walking ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di animasi di Unity untuk menjalankan gitu ya, untuk menentukan animasi apa yang dijalankan oleh objek karakter kita, itu kita butuh yang namanya animator ya. Jadi kita harus buat dulu animatornya. Untuk buat animatornya, teman-teman bisa klik kanan di sini di window project di folder aset teman-teman. Klik kanan, terus teman-teman pilih create. Terus teman-teman pilih animator controller untuk membuat animator ya. Nah, ini teman-teman tinggal kasih nama animatornya. Misalnya di sini saya sesuaikan namanya dengan nama karakternya. Teman-teman bisa bebas ya kasih namanya mau apa aja, bebas. Saya di sini akan kasih nama animatornya Malcolm. Seperti ini. Nah, untuk membuka animator ini teman-teman bisa klik 2 kali ya. Nanti kemungkinan akan muncul window animator seperti ini ya. Di sini saya pindahin dulu ke sini biar enak ngelihatnya. Oke, ininya kita perkecil kayak gini, ininya kita zoom. Nah, teman-teman bisa lihat tampilan awal di animator ketika kita baru membuat animator itu seperti ini. Di sini ada kotak-kotak ya, ada kotak any state, ada entry, ada exit. Ini namanya adalah state ya. Kalau teman-teman sebelumnya pernah belajar TBA, teori bahasa automata, teman-teman harusnya udah tahu state itu apa ya. Nah, nanti animasi-animasi yang teman-teman masukin ke Unity itu akan dijadikan state ya. Jadi nanti ada 4 state tambahan, ada state briefing idle, ada state jump, ada state running, dan ada state walking ya.
Oke. Tapi sebelumnya di sini ada 3 state default ya, atau 3 state bawaan dari Unity-nya. Di sini ada entry, ini ketika animatornya pertama kali dijalanin atau ketika gamenya pertama kali dijalanin. Terus ada exit, ini kebalikan dari entry, ketika gamenya itu ditutup atau scene-nya ditutup ya. Terus ada any state, di sini nanti mewakili semua state ya. Supaya lebih jelasnya mungkin kita akan masukin animasinya ke animator ya. Nah, jadi untuk masukin animasi ke dalam animator itu tinggal teman-teman tarik aja. Misalnya di sini saya mau masukin animasi yang briefing idle ya. Ini tinggal ditarik aja kayak gini, terus dimasukin ke dalam animatornya ya. Kayak gini. Nah, terus saya misalnya masukin juga animasi yang lain. Di sini yang jam juga saya akan masukin ke animator. Sama kayak tadi, tinggal ditarik aja, terus di drop di animatornya. Oke. Untuk yang running saya drag and drop juga untuk dimasukin ke animatornya. Dan satu lagi untuk yang walking, saya masukin ke animatornya ya. Nah, ini udah masuk semua animasinya, keempat animasinya udah kita masukin ke animator. Nah, jadi sekarang ada 4 state tambahan. Nah, jadi animasi yang kita masukkan ke dalam animator itu akan menjadi state ya. Oke. Nah, selain state, di animator juga ada yang panah seperti ini ya. Panah itu kita sebut dengan transisi ya. Dan transisi yang berasal dari state entry itu merupakan transisi default atau transisi yang akan dijalankan pertama kali ketika gamenya dijalankan ya. Di sini kita bisa lihat panah yang dari entry atau default transition ini akan berwarna oranye. Nah, begitu juga dengan state tujuannya ya. State tujuannya juga akan berwarna oranye, dan kita sebut state ini sebagai default state atau state yang akan pertama kali dijalankan atau animasi yang akan pertama kali dijalankan ketika gamenya kita run atau jalankan ya. Nah, state default ini bisa kita ganti ya. Di sini kan masih briefing idle. Kita ganti jadi jam misalnya. Nah, untuk menggantinya kita tinggal klik kanan, terus kita pilih set as layer default state. Nah, nanti transisi defaultnya dan juga state defaultnya akan pindah ke jam. Kalau kita mau pindahin ke running, tinggal klik kanan, set as layer default state. Kalau kita mau ganti jadi walking, yang default state-nya kita tinggal klik kanan, set as layer default state gitu ya. Nah, kita balikin lagi ke briefing idle. Nah, kalau kita run gamenya nih ya, kan default state-nya itu ada di briefing idle ya. Nah, kalau kita run sekarang gamenya, oke, animasinya belum jalan ya. Ini kenapa? Karena belum kita masukin animatornya ke si karakter Malcolm ini. Nah, untuk masukin animatornya, teman-teman bisa lihat kan kita udah bikin animatornya ya, Malcolm ini. Nah, kita ke karakter Malcolm dulu, kita klik ya. Nah, kalau kita download dari Mixamo atau kita import dari Blender, harusnya sih sudah disediain animator seperti ini. Komponennya ini udah otomatis ada harusnya. Tapi kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa add komponen, terus teman-teman cari animator, teman-teman bisa klik ya untuk nambahin komponen animator. Nah, tapi kan kita udah otomatis ada ya, dan memang harusnya sih otomatis ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini controllernya, di sini nilainya masih known ya, artinya belum kita masukin animator controllernya. Nah, controllernya bisa kita masukin dari yang tadi baru kita buat, yang Malcolm ini ya. Kan kita tadi udah buat tuh animatornya. Nah, kita tinggal masukin ke controllernya yang ada di karakternya ya. Nah, di sini kita tinggal tarik aja, masukin ke controllernya. Nah, sekarang animatornya sudah ada di dalam karakter yang kita download ya, yang kita masukin ke Unity. Nah, sekarang kita bisa play.
Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini karakternya sudah bisa menjalankan animasi tuh, udah gerak-gerak ya. Ini animasi briefing idle. Nah, kenapa dia ngejalaninnya animasi briefing idle? Kalau kita lihat di animatornya, teman-teman bisa lihat ya, karena briefing idle ini sebagai default state-nya ya. Nah, kalau kita ganti default state-nya jadi jump ya, kita lihat, teman-teman bisa lihat ketika pertama kali di play ya, ini saya ulangin dulu. Oke, kalau ini saya run lagi, teman-teman bisa lihat animasi yang pertama kali dijalanin adalah jump ya, karena jump tadi yang kita jadikan sebagai default state-nya. Oke, kita coba lagi ya, sekali lagi. Oke, ini kita animatornya kita geser ke kanan aja biar gampang kita ngatur-ngaturnya ya. Nah, tadi kan kejam nih ya initial state-nya ya. Kita ganti jadi default state-nya itu jadi coba walking ya. Kita set as layer default state. Nah, harusnya kan pertama kali yang dijalanin itu walking ya, atau berjalan. Karena default state-nya adalah walking. Coba kita run. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pertama kali animasi yang dijalanin adalah walking. Ya, cuman teman-teman bisa lihat ya, setelah dia berjalan, dia langsung diem. Jadi animasinya setelah dijalankan dia langsung berhenti, nggak mengulang gitu ya. Nah, kalau kita mau mengulang animasinya, kita bisa buat loop animasinya. Nah, gimana caranya untuk membuat animasinya loop? Nah, tadi kan kita misalnya mau meloop aplikasi yang jalan ya. Nah, animasi yang jalan ya maksudnya ya. Nah, animasi jalan atau walking ini mau kita loop, jadi kita pilih dulu animasinya ya. Dari model yang jalan, ini animasi jalannya kita pilih. Nah, di sini ada yang namanya loop time ya. Kalau kita lihat di inspektornya, ini bisa kita nyalain aja, tapi kita bisa lihat ya di sini kita nggak bisa rubah langsung. Nah, untuk merubahnya kita harus klik edit dulu ya. Nah, setelah klik edit nanti teman-teman ke bawah scroll. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya loop time ya. Teman-teman bisa checklist loop time-nya, terus teman-teman apply. Oke. Nah, ini yang walking udah kita loop ya. Kalau kita run, kita coba. Nah, sekarang karakternya udah berjalan, dan kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ya, animasi walkingnya dijalaninnya looping terus-menerus. Oke. Nah, yang di loop selain walking, saya juga pengen ngeloop yang running. Ya, ini ada animasi running ya. Dari model yang running, kita pilih animasi runningnya. Di inspektor untuk ngeloop, kita klik edit dulu, terus kita loop time-nya kita aktifkan kayak gini. Terus jangan lupa di apply. Selain running, saya juga mau ngeloop yang briefing idle. Untuk ngeloopnya di sini kita pilih animasi briefing idle, terus kita edit, terus kita aktifkan loop time-nya. Kita pilih apply. Nah, ini udah kita loop time, kecuali jam, karena jam nggak akan saya loop time, nggak akan saya loop animasinya. Oke. Nah, sekarang kita balikin lagi ya default state-nya ke briefing idle, karena kita pengen pertama kali ngejalanin animasi briefing idle. Jadi kita jadiin briefing idle-nya sebagai default state. Nah, sekarang di dalam animator kita juga bisa membuat transisi dari suatu state ya. Misalnya kita pengen membuat transisi dari briefing idle ke walking. Nah, ini kita bisa buat make transition seperti ini, kita arahin ke walking ya. Untuk membuat transisi tadi tinggal make transition, arahin ke arah
state yang ingin ditransisikan. Oke, di sini tadi saya pilih walking. Nah, di sini udah terbuat satu transisi ya. Nah, ini kalau kita udah buat transisi gini, jadi artinya ketika pertama kali dijalankan maka akan menjalankan briefing idle. Lalu setelah selesai menjalankan briefing idle akan menjalankan animasi walking. Ini akan kita coba ya, kita play. Nah, ini pertama menjalankan briefing idle dulu ya, teman-teman bisa lihat di animatornya di sebelah kanan. Nah, lalu setelah briefing idle selesai, dia akan menjalankan walking ya, karena ada transisi dari briefing idle ke walking. Oke. Nah, di sini misalnya saya tambahin lagi nih. Setelah walking saya pengen orangnya running. Ya, ini tinggal kita buat transisi lagi. Terus kita arahin transisinya ke running. Saya klik di running ya. Kayak gini. Nah, terus kalau saya play lagi sekarang, maka pertama akan menjalankan briefing idle seperti ini. Lalu nanti setelah briefing idle-nya selesai, maka akan menjalankan animasi walking ya. Nah, ini setelah selesai akan menjalankan animasi walking, dan setelah selesai animasi walking, maka akan menjalankan animasi running seperti ini. Ya. Jadi paham ya, teman-teman? Di dalam animator, teman-teman bisa membuat transisi ya. Jadi transisi ini kalau kita buat misalnya dari briefing idle, kita buat transisi ke walking, artinya setelah selesai menjalankan briefing idle maka akan menjalankan walking. Nah, di sini juga kalau misalnya dari walking ada transisi ke running, berarti artinya setelah selesai animasi walking maka akan menjalankan animasi running, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami mengenai transisi. Oh iya, satu lagi teman-teman, tadi lupa kelewat ya. Di sini ada yang namanya any state ya. Tadi kan kita udah ngejelasin tentang entry ya. Entry itu ketika gamenya dijalankan, terus exit itu ketika gamenya dihentikan ya, atau keluar dari gamenya. Nah, di sini ada any state, tadi belum kebahas. Jadi any state ini mewakili dari semua state ya. Jadi state jump, step running, step walking, state briefing idle itu diwakilkan oleh state any state ya. Jadi artinya any state ini adalah semua state-nya ya. Bisa state jump, bisa state running, bisa walking, bisa briefing idle. Contohnya misalnya saya di sini buat transisi dari any state ke jump ya. Nah, ini artinya ada transisi dari running ke jump, dari walking ke jump, dari briefing idle ke jump ya. Jadi maksudnya any state itu ya. Jadi mewakili semua state-nya. Oke, mudah-mudahan paham. Ini saya delete lagi transisinya. Nah, ini juga saya delete lagi ya. Nah, pertama saya pengen bikin transisi ketika dia bernafas terus dia jalan ya. Nah, teman-teman, saya ingin membuat transisi dari briefing idle ke walking. Nah, tapi saya pengen transisi dari briefing idle ke walking ini akan dilakukan ketika saya memencet tombol WASD. Artinya ketika karakternya bergerak, baru saya pengen ngejalanin animasi walking ya. Gimana caranya? Oke, kita tahan dulu itu ya. Kita pertama akan bahas dulu, teman-teman, transisi ini bisa kita kasih kondisi ya. Jadi transisi ini bisa kita kasih kondisi. Nah, kalau kita kasih kondisi ke transisinya, maka transisi itu akan dijalankan ketika kondisinya terpenuhi ya. Oke, kita coba aja ya. Nah, di sini ada kondisi yang masih empty ya, masih belum ada kondisi. Teman-teman bisa lihat kondisinya ada di inspektor. Jadi teman-teman pilih dulu transisi yang mau dikasih kondisi. Misalnya saya pilih transisi ini. Nah, di sini di inspektornya teman-teman bisa lihat di paling bawah itu ada condition ya. Nah, untuk nambahin kondisi teman-teman bisa klik icon plus yang ada di sini ya. Kita klik icon plus. Teman-teman bisa lihat ya di sini ketika kita tambahin tadi kondisinya ada informasi parameter does not exist. Nah, ini artinya karena kita belum membuat parameter di animatornya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di paling atas ini ada layer, ada parameter. Kita pilih yang parameter dulu. Nah, di sini teman-teman masih bisa lihat parameternya masih empty atau masih belum ada parameter di animator ini, di animator Malcolm
ya. Nah, kita bisa tambahin parameternya ya. Jadi parameter ini semacam variabel di animatornya. Nah, untuk menambahkan parameter, teman-teman bisa klik icon plus yang di sini. Terus teman-teman bisa pilih tipe parameter yang mau teman-teman buat ya. Ini kayak variabel gitu ya, ada float, ada integer, ada boolean, terus ada trigger. Di sini saya coba bikin dulu yang float ya. Nah, di sini saya kasih nama movement. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang karena kita udah buat parameternya, sekarang muncul drop down di condition-nya. Ini karena kita bisa memilih parameter mana yang mau kita taruh di kondisi. Nah, kita pilih yang movement ya. Di sini ada kondisinya, ada greater sama ada less. Kalau greater berarti lebih dari, kalau less itu kurang dari. Terus di sini ada nilai kondisinya. Nah, di sini 0 ya, misalnya. Nah, terus di sini juga teman-teman kalau di parameter lihat di sini ada nilainya ya. Ini adalah nilai dari parameternya. Sementara kita biarkan saja dulu. Nah, terus teman-teman bisa lihat lagi ke kondisi ya. Di sini kan ada kondisinya itu movement, greater, terus kosong gitu ya. Nah, ini artinya dari transisi ini ada kondisi yaitu movementnya harus lebih besar dari 0. Baru transisinya akan dijalankan gitu ya. Nah, kalau nilai movement ini nggak lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka transisi ini tidak akan dijalankan gitu ya. Jadi dia tetap akan menjalankan briefing idle. Nah, tapi kalau kondisi ini terpenuhi ya, artinya nilai movement ini lebih dari 0, nah maka dari briefing idle dia akan pindah ke animasi walking. Gitu ya maksudnya ya dari kondisi transisi. Jadi kondisi transisi ini sebagai pembatas atau sebagai kondisi kapan transisi ini harus dijalankan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan transisi dari briefing idle ke walking sudah ada kondisi ya, artinya si movementnya itu harus lebih besar dari 0 kan kondisinya ya. Nah, tadi kita pengen ketika kita pencet W atau A atau S atau D atau si karakter ini sedang berjalan gitu ya, kita pengen karakter ini menjalankan animasi walking ya, atau kita ingin menjalankan transisinya ya dari briefing idle ke walking. Nah, jadi teman-teman, logikanya berarti kita harus ngodingin gimana caranya. Oke, sorry, sebelum kita ke sana, parameter movement ini bisa kita codingin ya, bisa kita rubah nilai-nilainya ya. Nah, jadi di sini kita atur-atur, kita codingin gimana caranya ketika kita menekan atau memencet gitu ya, WASD atau si karakternya sedang berjalan, supaya ketika kita memencet WASD atau karakternya berjalan, parameter movement ini bisa nilainya itu lebih besar dari 0 supaya karakternya bisa menjalankan transisi ini, sehingga karakternya menjalankan animasi berjalan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi kita harus ngakalin, kita harus ngodingin gitu ya, gimana caranya ketika kita mencet WASD atau karakternya berjalan, parameter movement ini kita rubah nilainya supaya lebih besar dari 0 ya. Nah, kenapa harus lebih besar dari 0? Supaya kondisi ini terpenuhi ya. Karena kondisi ini kan movementnya harus lebih besar dari 0. Nah, sehingga kalau kondisi ini terpenuhi, nanti transisi ini akan dijalankan, sehingga dari briefing idle nanti animasinya pindah jadi walking gitu ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya gimana cara ngodinginnya kan? Gimana cara ngodingin biar si parameter movement ini bisa kita rubah nilainya lebih besar dari 0, menyesuaikan dengan tombol WASD tadi ya. Oke, di situ kita akan bahas. Oke. Kita akan lanjut ke codingan, berarti kalau kayak gitu ya. Tadi kita udah buka codingan karakter movement. Nah, kita akan codingin di karakter movement. Oh ya, sebelumnya teman-teman, jadi tadi saya sudah jelaskan juga ya. Parameter di dalam animator itu bisa kita rubah nilainya dengan menggunakan fungsi set dalam animator ya. Nah, untuk mengakses fungsi
setnya gitu ya. Nah, karena dia dimiliki oleh objek animator, maka kita harus mengakses dulu komponen animator ya. Nah, caranya untuk mengakses komponen animator, di sini saya bakal bikin variabel baru di dalam kelasnya ya, kelas karakter movement. Di sini saya akan bikin variabel. Di sini saya buat serialize field seperti biasa supaya kita bisa masukkan nilainya di inspektor. Terus saya buat hak aksesnya karena ini property atau variabel dalam kelas, maka saya buat private. Nah, untuk tipenya di sini saya buat sesuai dengan nama komponen ya, atau animator gitu ya. Karena kita pengen ngakses komponen animator ya. Jadi kita selain game object ya yang bisa kita jadiin variabel, teman-teman juga bisa jadiin komponen sebagai variabel ya. Nanti teman-teman bisa masukin komponennya ke dalam variabelnya. Oke. Nah, misalnya di sini saya tulis dulu animator, terus di sini animator gitu ya. Nah, sekarang saya bakal masukin komponen animatornya ke variabel yang saya buat ini ya. Jadi kalau saya lihat ke Unity, karena kita udah buat serialize field, harusnya udah muncul di inspektornya. Nah, ini kalau kita klik Malcolm-nya, oke, masih loading. Nah, kalau lihat di karakter movement-nya, di script karakter movement, di karakter Malcolm, kita udah bisa lihat di sini udah nambah satu variabel baru, tipenya adalah komponen animator ya. Jadi kita bisa masukin komponen animator ke variabel ini. Nah, kita tinggal masukin aja komponen animator yang ada di karakter Malcolm ini ke dalam variabel animator yang tadi kita buat ya. Nah, sekarang kita udah ngisiin nilai variabel animator yang tadi kita buat dengan animator dari karakter Malcolm. Oke. Nah, sekarang untuk manggilnya kita tinggal panggil aja variabelnya. Nah, jadi kita panggil dulu variabelnya, kita taruh di sini ya. Tadi kan nama variabelnya adalah animator, A-nya huruf kecil ya. Nah, terus kita bisa panggil fungsi setternya. Nah, untuk manggil fungsi setternya, kita tinggal ketik dot kayak gini, terus set. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada beberapa fungsi setter. Ini sesuai dengan tipe parameter ya. Tadi kan ketika kita buat parameternya ada tipenya ya. Nah, di sini ada set float untuk merubah nilai parameter dengan tipe float. Terus ada set integer, ini untuk tipe integer. Terus ada set trigger, ini untuk tipe trigger. Dan ada set bool untuk tipe boolean ya. Nah, karena tadi kita buat parameternya adalah float, kita pakai parameter yang set float ya. Kita pakai tipe yang float ya. Oke, ini kita enter. Nah, terus teman-teman bisa lihat di sini parameternya. Di sini ada string name. Ini adalah nama dari parameter yang tadi kita buat di animator ya. Kita kan tadi buat di animator parameternya movement ya. Nah, kita tulisin namanya berarti di sini movement gitu. Nah, terus di sini teman-teman bisa lihat value-nya ya. Nah, value-nya itu berarti nilai dari parameternya. Nah, ini yang harus jadi concern buat teman-teman. Tadi kan kita tujuannya pengen ngerubah nilai dari parameter movement ini ketika kita pencet WASD, maka kita ingin merubah nilai movement ini menjadi lebih dari 0 ya, supaya kondisinya terpenuhi, supaya dia pindah dari breathing idle ke animasi walking. Oke. Nah, gimana caranya supaya bisa merubah nilai movement ini ketika kita pencet WASD nilainya menjadi lebih besar dari 0? Nah, ini ada banyak metode dan ada banyak cara. Ini sebenarnya dipikirin aja sih pakai logika ya. Nah, kalau logika saya, nah, karena sebelumnya di sini saya sudah membuat variabel movement dengan tipe vektor ya. Ini yang tujuannya untuk mencari apa ya, mendeteksi gerakan gitu ya. Gerakan di X, di Y, dan di Z ya. Nah, dimana di gerakan di X itu kita deteksi pakai input.getAxis horizontal ya, yang akan mendeteksi tombol A atau tombol D. Terus ada juga yang vertikal di Z-nya untuk mendeteksi
tombol W dan juga tombol S. Nah, jadi kita bisa menggunakan vektor variabel movement ini yang tipenya vektor ya. Nah, di sini saya akan menggunakan movement dot magnitude. Nah, kenapa saya menggunakan movement dot magnitude? Mungkin banyak yang bingung ya, kenapa saya menggunakan movement dot magnitude. Nah, di sini akan saya coba jelaskan ya. Jadi magnitude itu adalah panjang vektor ya. Nah, dimana panjang vektor itu kalau teman-teman pernah belajar aljabar linear, nah ini teman-teman bisa lihat magnitude itu atau panjang vektor itu rumusnya seperti ini ya. Kalau teman-teman sebelumnya pernah belajar aljabar linear, jadi panjang vektor dari x, y, z itu untuk diketahuinya itu caranya mencari tahunya menggunakan rumus akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ya. Nah, misalkan tadi kan kita vektor movement itu isinya ini ya, input untuk x-nya itu input dot get axis horizontal, ini ngedeteksi A atau D yang ditekan. Kalau kita nggak neken apa-apa berarti nilainya 0. Kalau kita neken A itu nilainya min 1, kalau kita neken D nilainya 1 gitu ya. Nah, ini nanti dikaliin sama speed sama time dot data time, itu untuk yang X. Untuk yang Y ini udah pasti 0 ya, jadi nanti nilai Y nya udah pasti 0. Nah, terus untuk yang Z di sini input dot get axis vertikal, ini untuk mendeteksi W atau S ya, tombol W atau S. Nah, kalau kita tidak menekan tombol W atau S maka nilainya akan 0, tapi kalau kita menekan tombol W akan nilainya positif 1, kalau S nilainya menjadi min 1. Ini dikalikan sama speed dan juga time dot delta time ya. Nah, logikanya gini teman-teman, kalau kita menekan salah satu tombol di antara W atau A atau S atau D gitu ya, misalnya kita tekan W aja gitu ya, nah maka kalau kita neken W berarti di sini nilainya menjadi 1 ya, karena input dot get axis vertikal itu kalau kita tekan tombol W maka akan mengembalikan nilai 1 ya. Nanti ini akan dikalikan dengan actual speed dan akan dikalikan dengan time dot delta time, hasilnya akan dikuadratkan. Nah, ini sisanya nilainya 0 kan ya, karena kita cuma neken tombol W berarti di sini nggak ada nilai ya. Di sini 0, di sini 0, di sini tadi ya nilainya 1 dikali actual speed dikali time dot delta time. Nah, maka hasilnya akan hasil ini dikuadratkan kan ya. Ini pasti nilainya lebih besar dari 0 ya. Oke, walaupun ini nilainya 0 di X sama Y nya. Oke. Nah, begitu pula kalau kita misalnya menekan tombol A, berarti min 1 dikali speednya dikali time dot delta time, nanti dikuadratin nilainya kan pasti positif ya. Dan kalau ditambahin sama ini, tambahin 0, diakarin, ini pasti nilainya juga bakal lebih besar dari 0 ya. Teman-teman bisa coba sendiri ya kalau misalnya masih belum paham. Nah, kalau kita menekan dua-duanya, misalnya menekan W dan juga D, berarti di sini positif 1, di sini juga positif 1, dikaliin ya. Nanti di sini hasilnya dikuadratin, ditambahin, terus ditambahin Y-nya ini 0. Hasilnya juga pasti lebih besar dari 0. Maka kalau kita menekan dua tombol vertikal dan juga horizontal gitu ya, maka hasilnya akan lebih besar dari 0. Berarti nanti karakternya akan menjalankan animasi berjalan ya. Jadi kalau kita tekan salah satu misalnya di horizontal aja atau di vertikal aja gitu ya, atau pencet W aja atau pencet A aja, maka nanti karakternya akan berjalan gitu ya, menjalankan animasi berjalan, karena nanti movement speednya akan lebih besar dari 0. Kalau menekan dua-duanya juga ya, kalau misalnya di horizontal atau vertikalnya kita tekan, maka nanti hasilnya juga akan lebih besar dari 0 si parameter movementnya, maka nanti akan menjalankan animasi berjalan. Nah, tapi kalau kita nggak pencet apa-apa ya, kalau kita nggak mencet W, A, S, D di sini, maka nilainya akan 0 ya, dikaliin sama 0 pasti 0 ya di X-nya ya. Di Y-nya udah pasti 0, terus di Z-nya karena tadi kita juga nggak mencet vertikal, berarti ininya 0 dikaliin, pasti hasilnya nilainya 0 ya. Nah, 0 ditambah 0 ditambah 0, akar 0 itu 0 kan hasilnya ya. Nah, karena hasilnya 0 tidak lebih besar dari 0, maka nanti kita nggak akan bergerak kalau kita nggak mencet tombol apapun ya. Berarti itu sesuai dengan logika kita ya. Kalau kita memencet tombol WASD nanti dia akan jalan animasi berjalannya. Tapi kalau kita nggak mencet apapun, artinya dia nanti nilainya akan 0 ya, si besaran vektor ini, maka dia tidak akan
tidak lebih besar dari 0 ya, maka tidak akan menjalankan animasi berjalan. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya sama teman-teman ya. Ini saya sudah menjelaskan sedetail mungkin, semudah mungkin untuk dipahami dengan ilustrasinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nanti kalau misalnya teman-teman masih belum paham, mungkin teman-teman bisa rewind dulu videonya, bisa diulang videonya sampai paham, atau nanti bisa tanya ke saya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, kenapa saya set parameter movement di animator tadi sama nilai movement.magnitude atau panjang vektor dari vektor yang ini ya. Nah, tadi saya udah jelasin kenapa saya pakai ini, diisiin nilainya. Tadi saya udah jelasin logikanya kayak gimana ya. Nah, sekarang kita bakal coba langsung di Unity-nya, kita run. Ketika kita jalan, teman-teman bisa lihat ya, ini masih belum berpindah ya. Ini kenapa? Karena kalau kita lihat di animatornya, dia nunggu dulu yang briefing idle-nya beres. Ya, kita coba jalan lagi. Nah, ini dia bakal nunggu ketika briefing idle-nya beres. Baru nanti dia ngejalanin yang walking. Nah, ini bisa kita coba jalan-jalan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, setelah briefing idle-nya beres, baru dia menjalankan animasi berjalan. Nah, supaya dia nggak nunggu briefing idle-nya beres dulu, jadi ketika kita pencet WASD, walaupun briefing idle-nya belum beres, dia langsung pindah ke walking. Caranya kita bisa nonaktifkan hash exit time gitu ya. Nah, jadi kalau kita nonaktifkan hash exit time ini, jadi nanti walaupun briefing idle-nya belum selesai dijalankan, ketika kita pencet WASD, dia akan langsung pindah ke animasi walking. Kita coba ya, kita run lagi. Sekarang saya pencet W, teman-teman bisa lihat dia langsung pindah ke jalan. Kalau saya berhenti, nah ini dia tetap jalan terus ya. Kenapa? Karena kita belum bikin transisi dari walking balik ke briefing idle ya. Nah, sekarang kita coba balikin lagi. Jadi dari walking ini kita balikin, kita bikin transisi lagi balik ke briefing idle. Kondisinya saya akan buat, kalau tadi greater lebih besar dari 0, nah sekarang kita akan buat kurang dari 0,001. Kenapa 0,001 nggak 0 gitu ya? Kalau saya buat 0, nanti 0-nya itu tidak termasuk ya. Jadi kalau kita movementnya itu nilainya 0, dia kondisinya tidak terpenuhi ya, karena kan harus kurang dari 0. Nah, saya buat 0,001 biar ketika dia nilainya 0, dia sudah masuk kondisinya gitu ya. Jadi dia akan balik lagi ke briefing idle gitu. Oke, kita coba run lagi sekarang. Nah, sekarang kalau di sini kalau kita nggak jalan, dia akan menjalankan briefing idle. Kalau kita jalan, nah dia langsung ngejalanin animasi berjalan. Kalau kita berhenti, nah ini karena tadi kita masih ada exit time ya. Ini kita coba matiin dulu exit time-nya ketika balik lagi ke briefing idle biar langsung. Sekarang kita coba lihat ketika kita jalan dia walking. Ketika kita berhenti dia langsung idle. Gitu ya. Oke, itu mungkin untuk animasi. Saya cuma bahas yang walking aja ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cobain yang running sama jump sendiri. Nanti kalau misalnya bingung gitu ya, atau nggak bisa, teman-teman bisa request videonya ke saya. Nanti saya bakal bikin lagi videonya buat nyelesain yang running sama jump. Ya, untuk sekarang mungkin itu dulu untuk animasinya. Saya bakal coba langsung ke scene management dan juga UI supaya durasinya nggak terlalu panjang ya di video ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu scene management. Mungkin nanti di scene management juga kita bakal belajar UI juga sedikit. Nah, nanti habis scene management kita akan lanjut ke UI. Nah, di UI mungkin ada beberapa tambahan juga ya, informasi buat teman-teman. Jadi kalau bisa sih ditonton sampai akhir, karena nanti di akhir ada materi yang mungkin kemarin belum tersampaikan karena durasi ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita akan bahas dulu scene management. Nah, jadi scene management ini teman-teman sebelumnya udah pernah belajar mengenai scene ya di materi Unity yang pertama waktu itu. Teman-teman udah tahu ya. Ini misalnya contohnya ada game Harvest Moon. Di sini ada dua contoh scene, ada scene main menu dan juga ada scene kebun ya.
Nah, kalau teman-teman ketahui, kalau misalnya kita klik new game gitu ya, kalau kita klik new game, nanti akan masuk ke scene baru, misalnya ke scene kebun ya. Nah, di sini berarti ada perpindahan scene ya, dari scene main menu ke scene kebun. Oke, berarti ada perpindahan scene dari main menu ke scene kebun. Oke. Nah, perpindahan scene itu diatur oleh yang namanya scene management. Oke. Nah, nanti untuk memindahkan scene kita bisa menggunakan fungsi load scene. Ya, nanti ada parameternya. Parameternya itu string. Nah, stringnya itu nanti diisi sama nama scene yang dituju. Oke, jadi kalau misalnya di sini, misalkan ada scene main menu dan ada scene kebun gitu ya, misalkan gitu ya, nama scene-nya scene kebun yang di kanan, berarti kita tinggal codingin untuk pindah scene ke scene kebun, kita tinggal codingin pakai panggil fungsi load scene. Terus nama scene-nya kita isi misalnya kebun gitu ya. Oke. Ini contoh yang pertama. Di sini ada contoh yang kedua, misalnya ada perpindahan scene. Ketika kita lagi di kebun, kita masuk ke rumah. Nah, maka akan ada perpindahan scene dari scene kebun ke scene rumah. Nah, nanti bisa kita pindahkan scene-nya menggunakan scene management. Kita memanggil fungsi load scene. Nama scene-nya misalnya rumah gitu ya. Nah, begitu juga berlaku sebaliknya ya. Kalau kita dari rumah misalnya keluar, nah nanti akan ada perpindahan scene dari scene rumah ke scene kebun ya. Nanti bisa kita pindahkan menggunakan load scene. Oke, kita langsung coba di Unity-nya. Oke, pertama untuk bisa mengimplementasikan pindah scene, kita harus punya dua scene dulu ya. Di sini kita udah ada new scene ya, yang dulu pertama kali kita buat. Oke, di sini bakal saya buat scene baru lagi. Untuk bikin scene seperti biasa ya, klik file, terus new scene. Ini udah diajarin ya, teman-teman harusnya udah pada tahu. Nah, ketika kita klik new scene, kita akan membuat scene baru ya. Di sini baru ada main kamera sama directional light yang memang secara otomatis dibuat ketika kita membuat scene baru. Nah, di sini kita bisa lihat nama scene-nya adalah untitled. Jadi ketika kita buat scene nanti akan dikasih nama untitled. Nah, tapi kalau kita lihat di folder scene, kita belum melihat ada scene untitled karena kita belum save scene ini. Untuk save-nya teman-teman bisa klik file, teman-teman bisa klik save. Nah, ini kita kasih nama scene-nya, misalkan kita kasih nama scene-nya itu main menu kayak gini. Nah, simpennya di mana? Kalau bisa simpennya di scene biar rapi ya, karena folder scene ini udah dibuat ketika kita membuat projectnya. Nah, fungsinya untuk menyimpan scene yang ada di game kita. Oke, jadi kalau buat scene baiknya kita simpan di dalam folder scene. Oke, saya save scene-nya. Nah, sekarang untitled-nya berubah jadi main menu ya, soalnya tadi kita udah save scene-nya dan juga kita udah kasih namanya main menu. Oke. Nah, sekarang kita udah punya dua scene, yaitu scene new scene dan juga scene main menu ya. Sekarang di scene main menu ini kita akan bikin UI ya. Kita akan bikin text start game dan juga exit atau quit ya. Nah, nanti start game itu kalau kita klik nanti akan pindah scene ke new scene ke ini ya. Kalau quit nanti akan keluar dari gamenya. Oke. Nah, untuk membuat teksnya kita akan bikin background dulu putih gitu ya. Nah, untuk bikin background putih kita bisa menggunakan yang namanya panel ya. Oke, untuk membuat panel, karena panel itu adalah objek UI ya. Objek UI itu karena UI itu objek ya di dalam Unity. Jadi untuk membuat objek UI itu sama seperti membuat objek lain pada Unity. Tinggal klik kanan aja. Terus teman-teman pilih UI. Nah, karena kita mau buat panel, kita pilih panel. Oke, nah di sini udah
kelihatan ya teman-teman, udah agak putih. Ini sebenarnya panelnya udah ada, cuman karena warnanya, teman-teman bisa lihat warnanya itu di sebelah kanan di inspektor untuk ngatur warnanya. Teman-teman bisa lihat di sini transparansinya memang dibuat transparan gitu ya. Kalau kita mau buat dia nggak transparan, kita geser alfanya nyampe 255. Oke, nah sekarang udah nggak transparan. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ketika kita tadi membuat objek panel, secara otomatis akan dibuatkan dua objek juga. Pertama adalah objek canvas dan juga objek event system ya. Nah teman-teman juga bisa lihat objek yang kita buat tadi panel itu langsung disimpan di dalam objek canvas ya. Kenapa demikian? Karena objek canvas ini adalah objek yang menyimpan gitu ya, atau berisi UI yang ada di video game kita gitu ya. Jadi ketika kita buat UI, otomatis akan ditaruh di dalam canvas ya. Canvas ini bisa satu atau bisa lebih dalam video game, tergantung kebutuhannya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail mengenai canvas ya. Untuk sekarang mungkin kita bahas dulu bagaimana caranya kita bikin teks yang bisa kita klik untuk pindah scene ya. Oke. Lalu di sini juga ada objek event system. Event system ini juga sama seperti canvas, akan secara otomatis dibuat, dan ini fungsinya untuk ngehandle event. Oke. Ini nggak akan saya bahas terlalu dalam juga, teman-teman bisa explore sendiri. Mungkin kita akan bahas dulu tadi ya, kita kembali lagi ke bagaimana caranya membuat teks di sini dan juga bisa kita klik teksnya. Oke. Oke, pertama kita akan buat dulu teksnya ya. Cara membuat teks kita tinggal klik kanan. Nah, untuk membuat UI ya, karena tadi semua UI yang ada di game kita itu berada di dalam canvas, jadi teman-teman buatnya itu di dalam canvas ya. Kalau mau buat UI itu dalam canvas, teman-teman bisa klik kanan di canvasnya, terus create UI ya. Terus kita pilih, nah untuk teks kita pilih teks ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, udah ada teksnya kecil. Kalau kita ke scene, oke, kita bisa klik 2 kali biar fokus ke objeknya. Biar lebih fokus lagi, kita bisa klik F. Oke, oh ini udah fokus ternyata. Oke, kita rotate dulu kameranya. Oke, kebalik kayaknya nih. Nah, harusnya kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, teks yang tadi kita buat udah ada dimunculin di tengah-tengah. Di game juga kalau kita lihat ini udah ada, cuman kecil. Oke, pertama saya bakal rename dulu nama objeknya. Saya ganti dari teks menjadi karena ini adalah start game teksnya, maka saya akan buat start game kayak gini. Oke. Terus teman-teman bisa rubah-rubah, bisa modifikasi teksnya di bagian inspektor. Jadi teman-teman klik dulu objek teksnya ya, start game ini. Di inspektornya bisa teman-teman rubah-rubah. Di sini ada teks untuk merubah isi teksnya apa. Di sini ada fontnya, bisa teman-teman rubah. Untuk kalau misalnya teman-teman punya font lain ya, misalnya teman-teman download di internet fontnya, teman-teman bisa download ya. Tipenya bisa OTF, bisa TTF. Nanti teman-teman simpan aja di folder asetnya. Nanti kalau teman-teman udah disimpan di folder asetnya, si fontnya harusnya sih udah kebaca ya. Nanti teman-teman bisa klik di sini, bisa pilih ya font yang tadi teman-teman import ke aset, atau teman-teman juga bisa langsung drag and drop font yang ada di aset teman-teman, ditarik aja ke font ini ya. Oke, terus di sini ada font size-nya, di sini bisa diatur bold, italicnya, terus ini ada font size, ini pengaturan teks seperti biasa ya. Oke, pertama saya akan kasih tulisannya start game ya, kayak gini. Nah, ini karena terlalu kecil kita akan perbesar. Pertama saya besarkan dulu frame-nya ya, seperti ini. Terus saya akan buat dia di tengah. Oke. Terus saya akan besarkan font size-nya kayak gini. Kalau kita lihat di gamenya masih kurang cukup kayaknya ya. Oke, kita perbesar lagi aja kayak gini. Terus kita perbesar lagi font size-nya. Oke. Nah, ini udah cukup segini.
Terus kita akan geser ke kiri. Nah teman-teman, untuk UI, untuk menggeser, untuk memposisikan UI-nya gitu ya, teman-teman bisa seperti biasa ya, bisa pakai move tool, bisa pakai rectangle tool, terus teman-teman geser gitu ya. Atau teman-teman juga bisa memanfaatkan menggunakan posisi yang ada di sebelah sini ya. Ini bisa teman-teman klik nih, terus teman-teman bisa lihat ya, ini bisa teman-teman rubah. Pertama di sini tuh ada perubahan anchor ya. Kalau perubahan anchor teman-teman bisa langsung pilih aja. Nah nanti anchor pointnya dia bakal pindah kayak gitu ya. Ini kalau di atas, ini kalau di kanan, ini kalau di tengah. Oke. Nah selain bisa ngerubah anchor pointnya dari UI-nya, teman-teman juga bisa ngerubah posisinya ya. Nah untuk ngerubah posisinya teman-teman bisa lihat ya. Misalkan teman-teman mau mindahin UI start game ini, text start game ini untuk selalu berada di posisi kiri atas ya. Teman-teman tinggal klik Alt Shift, terus teman-teman pilih yang kiri atas ini ya. Jadi tekan Alt sama Shift barengan, terus teman-teman pilih posisinya mau ditaruh di mana ya. Misalnya saya taruh di sini kayak gitu. Nah nanti start gamenya itu akan pindah ke kiri atas ya, dan itu akan terus menyesuaikan untuk selalu berada di kiri atas. Oke. Terus misalnya teman-teman, misalnya ini saya pencet Alt Shift lagi ya, saya tekan, mau mindahin ke tengah tinggal kayak gini, ke atas kayak gini, ke kanan atas kayak gini. Terus ini juga bisa stretch ya teman-teman. Kalau teman-teman mau stretch ke segala arah gitu ya, bisa kayak gini. Teman-teman bisa lihat ya, sekarang start gamenya jadi stretch gitu ya, posisinya menyesuaikan dengan ukuran dari panelnya atau kanvasnya. Terus teman-teman juga bisa stretch horizontal di atas, di tengah, di bawah. Terus juga bisa stretch secara vertikal kayak gini, di tengah, di kanan, atau di kiri. Oke, karena kita pengen taruh start game ini ada di kiri bawah, kita pilih yang kiri bawah kayak gini ya. Terus kita atur posisinya sedikit untuk ditaruh di atas kayak gini ya. Nah sekarang juga kita akan bikin teks untuk untuk bikin teksnya lagi biar ukurannya sama, kita nggak usah nyamain lagi. Ini tinggal kita delete dulu aja, kita tinggal copy paste aja dari sini ya. Kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Nah, terus kita tarik ke bawah. Oke, kayak gini. Terus saya ganti teksnya jadi quit. Saya ganti namanya juga jadi quit. Oke. Oh ya, ini di tengah ya. Oke, saya akan buat teksnya alignmentnya di kiri aja, nggak usah di tengah. Quitnya juga sama. Nah sekarang kita akan buat script untuk mindahin scene-nya ya. Jadi kan kita pengen mindahin scene-nya dari main menu ke scene-nya dari new scene ya tadi ya. New scene ini kita save dulu scene-nya. Nah kita pengen nanti ketika kita pencet start game, nanti gamenya pindah scene ke new scene ini ya, ke scene yang tadi ada karakternya. Oke, kita balik lagi ke main menu dulu. Kita akan pindahin ke scene new scene. Nah untuk pindahin ke new scene kita bikin script dulu ya. Kita bikin script di folder script, create C# script. Namanya akan saya buat scene movement kali ya. Oke, mungkin scene movement dulu aja namanya. Oke, terus udah dibuat scriptnya, tinggal kita buka, kita klik 2 kali. Oke, nah sekarang kita bakal codingin untuk scene management. Kita nggak akan pakai start sama nggak akan pakai update ya, karena kita tidak butuh itu. Oke, pertama untuk menggunakan scene manager atau scene management, teman-teman harus import dulu
package-nya. Nah, untuk mengimport package di paling atas teman-teman pilih using, ketik using Unity Engine ya, .scene management ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa menggunakan package dari scene management. Nah, untuk pindah scene-nya kita akan buat satu fungsi untuk pindah scene. Di sini kita buat public void ya, tipenya akan kita buat void. Terus untuk nama fungsinya saya akan buat start game ya, seperti ini. Nah, untuk pindah scene, untuk memanggil load scene, jadi pertama teman-teman harus tahu load scene itu fungsi yang dimiliki oleh objek scene manager. Jadi untuk memanggil fungsi load scene kita harus panggil dulu objeknya scene manager kayak gini ya. Nah, sekarang kita akan panggil fungsi load scene-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada fungsi load scene. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini parameternya adalah scene name atau nama scene-nya ya. Nah, kita tadi tahu nama scene-nya adalah new scene ya. Karena kita ingin pindah ke new scene. Oke, jadi nanti kita jalanin fungsi ini untuk meload atau memuat scene dari new scene ya. Scene new scene itu yang tadi ya, yang ada karakternya ya. Ini akan saya tunjukin lagi. Nah, ini di new scene itu, nah yang ini ya, yang ada karakter sama ada tangga. Jadi ketika kita pencet start game nanti akan menjalankan fungsi start game, nanti akan load scene dari new scene ini. Oke, kita balik lagi ke main menu. Nah, gimana caranya supaya text start game ini bisa kita klik terus bisa pindah scene gitu ya, bisa menjalankan fungsi start game ini. Nah, teman-teman bisa ke objek dari start gamenya lagi, terus teman-teman bisa untuk menjadikan start game ini bisa diklik, berarti kita harus menjadikan start game ini sebagai button ya. Tapi sebelumnya saya bakal ke bawahin dulu quitnya biar nggak terlalu berdempetan dengan start gamenya. Oke. Nah, sekarang supaya bisa diklik ya, tadi kan kita tahu harus dijadikan button ya. Nah, untuk menjadikan teks ini sebagai button, kita tambahkan sebuah komponen di objek text start game ini. Oke, kita hapus dulu. Nah, teman-teman bisa ke UI, terus teman-teman bisa pilih button ya. Nah, kita tambahkan komponen button ke objek text start game ini supaya objek text start game ini bisa kita klik ya. Nah, di sini kalau kita tambahkan komponen button, di sini teman-teman bisa atur buttonnya. Contohnya ketika di press nanti warnanya jadi apa, disable warnanya apa, normal warnanya jadi apa. Terus di sini ada animasi-animasi dan sebagainya macamnya. Nah, terus di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada yang tulisan on click. Nah, di sini itu artinya kita bisa menambahkan aksi ketika buttonnya diklik ya. Nah, supaya tadi kita bisa pindah scene gitu ya ketika ngeklik start game, berarti kita akan menambahkan aksi ya ketika diklik buttonnya. Nah, untuk menambahkan aksinya kita klik icon plus ini ya. Nah, nanti dia akan meminta objek untuk melakukan aksinya ya. Oke, mungkin masih bingung ya teman-teman, nggak masalah, saya akan jelaskan. Oke, pertama untuk pindah scene itu ada di script dari scene movement ya, terus ada di fungsi start game ya. Jadi untuk pindah scene, untuk menjalankan kode ini, maka kita harus mengakses script dari scene movement dan juga mengakses atau memanggil fungsi start game ya. Nah, supaya scriptnya bisa diakses dan juga bisa memanggil fungsi di dalamnya, maka kita harus masukkan script ini ke dalam game ya. Nah, kita untuk memasukkan script, teman-teman sudah tahu ya, di video sebelumnya saya sudah jelaskan.
kita tidak bisa langsung masukin ke scene kayak gini atau ke hierarki karena ini bukan game objek, maka kita harus jadikan script ini sebagai komponen dari game objek yang ada di game kita ya. Salah satunya kita bisa pilih apapun itu. Sebenarnya bisa dimasukin kemana aja ya teman-teman, bebas, tapi saya akan masukin ke event system biar rapi ya, karena event system ini fungsinya untuk menghandle event ya dalam game kita. Nah, di sini kita sudah memasukkan scene movement sebagai komponen dari event system. Nah, sekarang untuk mengakses script ini kita bisa langsung di aksi ini kita bisa masukkan objek event system ya. Nah, karena aksinya pengen ngakses script scene movement ya, dan script scene movement itu ada di sebagai komponen dari objek event system. Nah, di sini di on click ini bisa kita masukkan objek event system ya, supaya kita bisa akses nih komponen scene movementnya. Nah, sekarang di sini ada tulisan no function. Di sini kita bisa pilih aksinya, kita mau manggil fungsi apa ya. Nah, kita kan pengen manggil fungsi ini ya, start game ya. Nah, maka di sini di no function ini kita pilih nama scriptnya ya, karena tadi start game itu ada di scene movement, kita pilih scene movement, terus kita pilih fungsi start game yang ini ya. Oke, nah sekarang udah kita buat aksinya. Jadi kalau kita ngeklik start game, nanti dia akan mengakses script dari event system, yaitu script scene movement, dan akan memanggil fungsi start game. Oke. Nah, ini bisa kita langsung praktekin. Kalau kita play terus saya start game kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat ini langsung masuk ke scene dari new scene ya. Karena tadi kita buat ketika kita klik start gamenya, kita akan memanggil script scene movement dan juga akan memanggil fungsi start game yang isinya adalah load scene atau pindah scene ke new scene ya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk scene management. Terus oh iya teman-teman, kemarin di kelas A itu lupa dibahas, ketika teman-teman pertama kali gitu ya membuat scene management, pasti teman-teman gagal, gak bisa start game walaupun tadi udah ngikutin cara-cara yang saya jelasin ke teman-teman. Kenapa? Karena saya lupa ngejelasin teman-teman untuk bisa pindah scene dan bisa mengakses scene, teman-teman harus mendaftarkan scene-nya itu di build setting ya. Nah, jadi jangan lupa teman-teman daftarin dulu. Nah, ini karena sebelumnya saya udah pernah ngedaftarin scene-nya, maka tadi bisa langsung jalan ya. Nah, sebenarnya teman-teman ketika pertama kali buat scene management pasti belum didaftarin scene-nya dan jadi nggak jalan itu ya, nggak bisa diakses. Nah, ini saya delete dulu ya. Terus saya run ulang. Nah, sekarang kalau saya pencet start game, tuh dia malah error ya, karena dia nggak mengenal aset new scene itu apa, belum kita daftarin. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya, ketika kita bikin game di Unity, jangan lupa teman-teman daftarin dulu scene-nya sebelum di build nanti. Untuk mendaftarkan scene-nya, teman-teman bisa ke build setting, terus teman-teman daftarin scene apa aja yang bakal ada di game teman-teman ya. Nah, misalnya pertama saya pengen scene-nya itu main menu ya yang didaftarin ya. Nah, untuk mendaftarkannya teman-teman tinggal add open scene. Nanti kalau kita klik add open scene, nanti akan ditambahkan scene yang sedang kita buka, yaitu scene main menu ya. Sini saya akan add open scene untuk nambahin scene main menu. Nah, terus sekarang saya ingin mendaftarkan scene new games ya. Scene new scene ya. Nah, untuk mendaftarkan new scene, kita buka dulu scene-nya. New scene ini save dulu. Terus untuk mendaftarkannya ke build setting. Nah, di build setting kita add open scene untuk menambahkan scene yang sedang kita buka, yaitu new scene ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita run lagi, kita mulai dari main menu dulu ya. Nah, sekarang kalau kita start game, nah sekarang nggak error ya, sekarang udah bisa masuk ke new scene karena sekarang gamenya udah kenal dengan scene dari new scene, udah kita tadi daftarin ya new scene sama main menu. Oke, jadi itu ya teman-teman, jangan lupa sebelum kita buat gamenya nanti kita daftarin dulu scene apa aja yang mau ada di video game kita ya. Dan ini sifatnya apa ya, order gitu ya, sifatnya itu berurutan gitu ya.
Di sini teman-teman bisa lihat ada indeksnya. Di sini ada 0, 1. Nah, ini tuh urutannya ya. Jadi nanti ketika pertama kali dibuka gamenya berarti akan menjalankan scene main menu. Jadi jangan sampai ketuker ya. Ini bisa teman-teman pindah-pindah juga urutannya ya. Pastiin teman-teman urutannya benar ya scene-nya ya. Oke. Terus itu teman-teman untuk scene management. Jadi teman-teman tinggal daftarin scene-nya. Terus teman-teman untuk pindah scene teman-teman bisa pakai load scene ya. Nah, terus untuk UI-nya teman-teman bisa pakai teks misalnya untuk buttonnya. Teman-teman untuk nambahin UI-nya, teman-teman tinggal klik kanan, create UI ya. Nah, ketika teman-teman pertama kali membuat UI, nanti teman-teman akan langsung dibuatkan objek canvas sama event system otomatis ya, karena canvas dan event system ini memang objek penting di UI. Canvas ini fungsinya untuk menampung UI-UI yang ada di video game teman-teman. Jadi semua UI teman-teman nanti bakal ditaruh di dalam canvas. Nah, nanti kalau teman-teman mau buat UI lainnya, teman-teman bisa buatnya di dalam canvas ya. Terus teman-teman juga untuk event system itu fungsinya untuk ngehandle event di dalam game teman-teman ya. Nah, untuk teks, kalau teman-teman mau ngejadiin teks atau ngejadiin UI apapun selain teks juga ya, kalau mau dijadiin button, teman-teman bisa tambahin komponen button di objek UI-nya ya. Nanti teman-teman untuk menentukan aksinya ketika diklik, teman-teman bisa tambahkan di on click ini. Oke. Nah, karena kita tadi ingin ketika kita menekan text start game ini untuk pindah scene gitu ya. Nah, kita udah buat tadi pindah scene-nya itu di fungsi start game di script scene movement, maka kita harus mengakses script scene movement dan juga memanggil fungsi start game ya. Nah, kita akses scene movementnya, script scene movementnya. Nah, karena script scene movementnya ada di dalam event system, maka kita masukkan objek event systemnya ke aksi on click ini ya. Nah, nanti di sini kita tinggal pilih scriptnya, scene movement, terus kita pilih fungsinya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan bahas mengenai UI. Oke, kita balik lagi ke new scene ya. Nah, seperti ini. Oke, terakhir kita akan bahas mengenai UI ya. Nah, untuk bikin UI tadi kita udah bikin panel sama bikin teks ya. Untuk bikin UI teman-teman bisa seperti bikin objek yang lainnya gitu ya. Tinggal klik kanan aja di hierarki. Terus teman-teman bisa pilih UI. Nah, di sini ada beberapa objek UI yang teman-teman bisa buat ya. Pertama di sini ada teks, ini untuk teks, ada image, ini untuk gambar, ada button ya. Button ini untuk button mungkin saya akan tunjukin ya supaya teman-teman bisa lihat. Misalnya di sini saya bikin teks. Nah, ketika kita bikin objek UI tadi saya udah jelaskan juga, itu akan otomatis dibuatkan canvas ya. Canvas ini fungsinya untuk menyimpan UI yang kita buat ya di dalam satu scene ya. Nah, jadi teman-teman kalau ingin membuat UI lagi, teman-teman buatnya di dalam canvas. Oke, canvas ini bisa lebih dari satu ya. Misalnya saya mau buat lagi canvas, bisa. Nah, ini akan membuat lagi canvas baru ya. Jadi teman-teman bisa buat lebih dari satu canvas ya. Oke, untuk saat ini kita pakai satu canvas dulu. Nah, di sini kita tadi udah bikin objek teks ya. Ini contohnya objek teks. Kita akan hapus lagi. Kita akan coba objek yang lain. Misalnya kita akan buat objek image ya. Ini adalah objek image, nanti bisa dimasukin image-nya ke source image ini ya. Oke, untuk saat ini kita hapus dulu. Terus oke, kita punya image ya. Mungkin kita tadi cobain dulu masukin image-nya ya, biar teman-teman nggak penasaran. Oh iya, lupa udah dihapus ternyata image-nya, jadi nggak jadi ya. Nanti teman-teman tinggal masukin aja ke source image ini ya untuk masukin image-nya. Oke, ini saya hapus lagi. Terus untuk buat UI lain, di sini ada button. Button ini untuk button ya, munculin button, tombol. Ini udah otomatis dia punya
komponen button. Jadi kalau teman-teman mau buat button yang bentuknya button seperti ini bisa ya, seperti ini. Terus di sini teman-teman juga bisa rubah bentuk buttonnya, masukin aja ke source image. Nanti teman-teman buat dulu buttonnya seperti apa, terus dimasukin ke source image bisa ya. Terus di sini kita delete lagi buttonnya. Oh ya, sebelum saya delete lagi, di sini teman-teman bisa rubah teksnya ya. Teksnya ada di dalam buttonnya. Oke. Di sini teman-teman bisa rubah teksnya. Itu untuk button. Terus untuk di sini ada toggle. Fungsinya untuk toggle ya, checklist dan unchecklist gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau kita perbesar, di sini ada label. Label itu teks toggle-nya gitu ya. Nah, di sini ada check mark. Di sini teman-teman bisa modifikasi, tinggal diganti image-nya. Di sini ada background-nya juga bisa teman-teman ganti ya. Background-nya itu yang kotak ini, kalau check mark itu yang checklist-nya. Oke, teman-teman bisa ganti gambarnya di sini. Oke, terus selain itu ada slider. Slider ini yang bentuknya kayak gini ya. Ini bisa teman-teman ganti-ganti juga backgroundnya, fill areanya seperti apa, handle slide-nya areanya bisa seperti apa. Teman-teman nanti eksplorasi aja ya, image-image-nya bisa diganti. Selain untuk UI slider kan biasanya slider itu biasanya untuk volume yang kayak gitu ya. Selain untuk itu teman-teman juga bisa manfaatin slider ini sebagai health bar ya. Nanti mungkin kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa eksplorasi atau bisa request ke saya untuk buat gimana caranya buat health bar gitu ya. Nanti kalau ada yang request, nanti bakal saya buat gimana caranya bikin health bar dari slider. Oke. Terus UI yang lain juga ada scroll bar, ada drop down, ada input field. Ya, ini mungkin bisa teman-teman cobain sendiri aja lah ya, soalnya akan memakan banyak waktu gitu ya. Nah, ini ada UI ya, tadi udah ditunjukkan beberapa, teman-teman bisa coba lagi nanti yang belum ditunjukkannya. Terus teman-teman misalnya di sini saya tambahin teks gitu ya. Terus teksnya saya perbesar seperti ini. Teksnya bisa diganti ya tadi ya. Misalnya saya ganti jadi tes gitu ya. Terus saya akan perbesar ukurannya. Saya akan taruh di tengah ya. Nah, tadi udah diajarin juga ya untuk ngeposisiin UI di canvas itu bisa menggunakan posisi ini ya. Kayak gitu, mau ditaruh di kiri atas, kanan atas, di tengah, di kiri, di kanan gitu ya, atau di stretch juga teman-teman bisa buat. Jangan lupa ditekan Alt sama Shift ya ketika teman-teman mau milih posisinya. Oke. Terus untuk kanvas teman-teman, nah ini agak cukup penting ya. Untuk kanvas teman-teman bisa lihat, teman-teman pilih kanvasnya dulu. Nah, di komponen kanvas teman-teman bisa lihat di sini ada render mode ya. Di sini teman-teman bisa pilih yang overlay, kamera atau world space ya. Nah, mungkin saya bisa kasih dulu materi mengenai render mode itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, tadi udah ada screen overlay, ada kamera ya, sama juga ada world space ya. Nah, itu maksudnya apa? Nah, kalau teman-teman lihat ya, jadi screen overlay itu nanti dia posisinya itu akan fix gitu ya di screen, di layar akan tetap gitu ya posisinya. Contohnya seperti kalau teman-teman pernah main game gitu ya, ini contohnya adalah Cyberpunk. Di sini ada health bar, ada map, ada quest, terus ada di sini ada UI buat input sistemnya. Terus di sini ada subtitle. Terus di sini ada inventory dan lain-lain ya. Nah, teman-teman bisa lihat posisi yang saya tandain pakai box merah ini, contohnya kayak health bar, itu posisinya tetap ya. Kemanapun dia bergerak, kemanapun kameranya bergerak, health barnya itu akan ada di kiri atas ya. Atau di sini misalnya subtitle ya, kemanapun kita bergerak, subtitlenya pasti akan tetap ada di bawah dan juga di tengah kayak gini ya. Nah, itu untuk canvas UI yang render mode-nya screen overlay. Jadi dia posisinya akan tetap, dia akan mengikuti screen-nya gitu ya. Jadi walaupun screen-nya kita gerak ke kiri ke kanan atau kita karakternya bergerak kemana, UI-nya akan tetap berada di posisi yang fix gitu ya, yang tetap gitu ya. Contohnya di sini ada health bar dan yang lain-lain yang saya tandain pakai box merah ini. Oke.
Nah, terus ada juga yang workspace, teman-teman. Nah, kalau workspace ini dia posisi UI-nya itu ada di dunianya. Nah, jadi contohnya misalnya di sini saya dari Cyberpunk ini ada nama dari karakter ini ya. Nah, nama karakter ini dia posisinya ada di dunianya dan dia mengikuti posisi dari karakternya gitu ya. Nah, jadi berbeda dengan tadi yang screen overlay. Kalau screen overlay dia posisinya tetap gitu ya. Nah, kalau workspace ini posisinya dia ditaruh di dunianya. Mungkin nanti kita akan coba ya biar lebih paham. Oke. Nah, kita akan coba di Unity-nya ya. Nah, pertama kita akan coba yang screen space overlay dulu. Tadi kan posisinya si UI-nya fix ya, artinya dia nggak berubah-berubah gitu ya, dia mengikuti layarnya. Kita misalkan taruh tulisan tes ini di atas kiri seperti ini. Ini kegedean nggak ya? Nggak ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di gamenya teman-teman, tulisan tesnya ada di kiri atas. Nah, kalau ini kita play, nah teman-teman bisa lihat ya, tulisan tesnya itu dia terus berada di kiri atas ya, dia posisinya fix gitu ya, karena tadi kita pilih kanvasnya yang overlay gitu ya. Nah, itu ya contoh untuk yang overlay. Nah, kita akan coba yang workspace. Kalau yang workspace kan tadi harusnya dia berada di dunianya ya, UI-nya ya. Nah, kita akan buat lagi kanvas misalnya. Kita bisa buat lebih dari satu kanvas ya, teman-teman. Ingat, di sini saya akan buat kanvas yang baru ini punya teks juga. Misalnya saya kasih namanya workspace ya. Oke, kayak gitu. Terus ukurannya saya perbesar jadi begini. Oke, ini salah. Oh, sorry. Kayak gini ya. Terus kanvasnya. Nah, kalau untuk di sini kan kita untuk buat workspace kita pilih render mode-nya jadi workspace ya. Nah, pertama teman-teman kalau untuk yang screen space overlay, teman-teman bisa lihat ya, ini nggak bisa diperkecil, nggak bisa diperbesar karena dia mengikuti ukuran layarnya. Nah, tapi kalau kita buat workspace, dia bisa kita atur-atur ya ukurannya, dan juga kita bisa atur posisinya ya, karena dia berada di dunianya. Oke, mungkin ini kegedean kali ya. Oke, oh ya teman-teman, untuk kanvas sendiri ya, untuk yang screen overlay, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada canvas scaler, ini ada constant pixel, artinya ukurannya itu mengikuti ukuran dari Unity-nya yang tadi kita tentukan ya, dari ukuran fontnya sama ukuran ininya, width sama height-nya. Nah, sebenarnya di sini juga bisa kita buat apa namanya, responsif ya, mengikuti ukuran layarnya. Teman-teman tinggal ganti aja di sini jadi scale with screen size ya, nanti dia akan mengikuti ukuran dari UI itu akan mengikuti ukuran dari screen-nya gitu ya. Itu untuk yang screen space overlay. Oke, untuk buat responsif teman-teman tinggal ganti dari constant ke scale with screen size di UI scale mode-nya. Oke, nanti teman-teman bisa atur-atur aja scale faktornya berapa sama reference pixel per unitnya berapa ya. Nah, terus kita kembali lagi tadi ke workspace ya. Kalau workspace itu nggak bisa di scale karena dia berada di dunianya gitu ya. Nah, ini saya ganti dulu ukuran fontnya, kayaknya kegedean. Mungkin saya ganti jadi 30-an kali ya, atau mungkin 20-an kalau masih gede. Yap, segini cukup. Oke, saya akan ganti ini jadi stretch kayak gini. Terus teksnya akan saya buat di tengah kayak gini. Nah, ini kanvasnya kita kecilin lagi ya. Ya, ini masih kurang kecil kayaknya teksnya. Saya ganti jadi 10 kali ya. Kanvasnya mungkin saya kecilin lagi ukurannya kayak gini. Oke, terus ininya saya ke atasin dikit ya, misalkan kayak gini ya. Nah, kalau saya play, nah berbeda dengan yang tes ya. Kalau yang tes kan dia ada di screen-nya ya. Nah, kalau di workspace itu dia ada di dunianya si UI-nya gitu, kayak gini ya.
Ini agak blur karena memang ukurannya ya. Oke. Gitu ya teman-teman, jadi mudah-mudahan bisa ngerti ya untuk render mode workspace dan juga screen space overlay. Jadi kalau teman-teman mau munculin teksnya untuk ada di screen, berarti teman-teman pakai yang screen space overlay. Tapi kalau pengen dimasukin ke dunianya, UI-nya, teman-teman pilih yang workspace. Oke. Terus oke, di sini juga selain ada screen space overlay, di sini ada screen space kamera. Bedanya kalau screen space kamera ini nanti dia akan dipilih munculnya kanvasnya ini ada di kamera yang mana gitu ya. Nah kalau ini kameranya nggak dipilih, katanya dia bakal sama aja kayak overlay gitu ya. Oke. Terus yang kanvas ini bakal saya hapus ya, teman-teman udah ngerti ya mengenai render mode ya, screen space overlay, screen space kamera, sama workspace. Ini bakal saya hapus lagi. Saya cuman pakai kanvas yang pertama aja, yang ini. Nah terakhir teman-teman yang kemarin nggak kebahas, kita akan bahas mengenai sort order ya, sama order in layer. Oke, di sini muncul nggak ya? Ntar ya. Kalau misalnya saya punya dua image, oke. Oh ini dia, ya muncul. Sip, bentar ya teman-teman. Jadi misalkan di sini, oke, saya akan buat dulu kayak gini aja, biar teman-teman bisa mudah pahamnya. Di sini saya akan kasih panel, warnanya merah misalkan, kayak gini ya. Ini terlalu mencolok merahnya, mungkin kita kecilin segini kayaknya cukup. Terus yang kedua saya bakal bikin lagi kanvas ya. Terus kanvasnya ini bakal saya kasih panel juga ya. Warnanya bakal saya kasih warna biru. Oke. Nah ini saya kasih warnanya gak transparan gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, sekarang screen yang di depan adalah yang warna biru ya, bukan yang warna merah ya. Nah untuk ngatur urutannya, biar misalnya kita mau jadiin yang warna merahnya di depan, kita bisa ganti sort ordernya ya. Di sini kan ada sort order nih. Nah di sini juga ada sort order. Nah kalau kita mau buat si kanvas yang merah ada di depan, kita bisa buat sort ordernya lebih besar. Nah ini bakal pindah ke depan ya. Jadi teman-teman bisa pakai sort order untuk ngatur posisi mana yang ditaruh di depan ya untuk UI ya. Nah, jadi semakin besar sort ordernya, maka UI-nya akan ditaruh semakin di depan. Oke, semakin kecil maka akan ditaruh di paling belakang gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mungkin sampai sini aja sih teman-teman. Sebenarnya tadi saya juga ada materi yang mau saya tambahin, yaitu mengenai gimana caranya kita ngeganti teks gitu ya. Pakai codingan kita ganti teks UI-nya di game kita. Nah, cuman terbatas oleh durasi juga ya. Kalau kita lihat ini udah lebih dari 1,5 jam durasinya. Jadi teman-teman nanti bisa cobain sendiri ya untuk gimana caranya ngerubah teks. Jadi misalnya di sini ada teks gitu ya. Kita buat teks ini mungkin diperbesar dulu, scene, atau gini aja deh. Kita buat 50 ukurannya, terus kita buat ukurannya stretching, terus kita taruh di tengah. Oke. Nah misalnya di sini ada teks ya, new text kayak gini. Nah cobain teman-teman codingin, jadi ketika di run nanti teksnya bakal berubah. Oke, jadi teman-teman codingin gimana caranya biar teks new text ini bisa berubah ya. Nanti kalau mungkin teman-teman nggak bisa gitu ya, sebenarnya gampang sih, teman-teman tinggal cari aja how to change text in Unity gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, nanti bisa hubungin saya aja. Ya mungkin sekian aja ya untuk materi animasi, scene management, dan UI. Berhubung durasinya juga udah panjang, jadi mungkin mohon maaf jika masih ada kekurangan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, teman-teman bisa tanyain aja ke asisten praktikum. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai jumpa.